Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwansa MPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa dari SD Negeri Boa. Pada tugas saya kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dalam hal menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Adapun contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama yaitu Serina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Serina, Pak dengar dari tua kelas tadi katanya kamu marah sama Pira ya? Iya Pak, habis kesal sih. Kesal kenapa? Pira terus menerus mencontek pekerjaan saya, dimana saya nggak bisa Pak. Akhirnya saya marah. Kalau begitu wajarlah kamu kesal ataupun marah sama si Pira. Saya pun kalau berada pada posisi kamu, saya akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Pira? Saya marah-marah Pak, saya mati-matian. Pira tanpa sadar saya mendorong hijab Pira. Oh begitu. Kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. Ya iyalah Pak, masa saya diam saja. Saya sudah susah payah mengerjakan soal dengan baik, tapi Pira malah mencontek tanpa mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu marah karena pekerjaanmu itu dicontek sama supirnya. Saya sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan itu tidak terlalu buruk. Misalnya kamu memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah-marah sampai mendorong meja, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Tidak Pak. Nah, menurut kamu kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Pak. Iya betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting nggak buat kamu? Penting Pak. Baik, kalau itu penting menurut kamu, keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat marah? Saya harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan amarah. Jika ada yang mencontek, saya akan melapor ke Pak sebagai wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan yang kamu lakukan, Serena. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarina, siswa kelas 6. Saya sangat sering
berdiskusi dengan Pak Iwansyah untuk dapat mengendalikan emosi saya agar saya dapat menahan amarah saya atas perilaku teman saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Contoh penerapannya dalam kasus kedua, Ezar sering datang terlambat sehingga tidak melaksanakan tugas piket kelas. Ezar, tadi saya dengar dari guru piket katanya kamu tidak melaksanakan piket di kelas karena datang terlambat ya. Ya Pak, Kira-kira sudah berapa kali kamu datang terlambat? sudah 6 kali Pak. Sering datang terlambat dan tidak memberikan tiket itu kira-kira suatu kesalahan tidak? Ya Pak. Baik Ezar, nah suatu kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang terpenting kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Setuju enggak? Setuju Pak. Ezar, kita cari solusi bersama ya. Nah, Esa datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa Esa itu sering datang terlambat? Karena saya sering begadang dan main game. Akhirnya saya kurang tidur Pak. Kamu tahu kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Tahu Pak. Nah, kalau datang terlambat itu sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu pelanggaran keyakinan kelas yang kamu langgar itu apa? Tentang disiplin Pak. Ya, menurut kamu kira-kira disiplin itu penting nggak buat kamu? Penting Pak, karena membuat saya datang ke sekolah lebih tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Iya, betul. Jadi menghargai waktu itu penting ya dan sangat bermanfaat untuk kita. Nah, seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, kemudian pekerjaan kita itu juga tidak menurun. Ya Pak, saya sangat menyesal dan meminta maaf jika saya sering terlambat. Nah ya, Ezar, sikap yang sangat baik telah kamu lakukan dengan meminta maaf. Nah, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak main game malam-malam agar tidak terlambat datang ke sekolah. Baik, Ezar. Nah, sekarang kamu sudah menemukan solusinya dan saya akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Nah, sekarang silakan masuk ke kelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zoran Tamal Gipari Kurniawan, siswa kelas 6 SD Negeri Boak. Saya senang sekali berdiskusi bersama Pak Iwansyah MPD karena saya menemukan solusi agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.